Halo adik-adikku, selamat datang di video seri Tanya Coach Prio. Di video ini kita akan membahas semua tentang pramugari. Semua pertanyaanmu tentang pramugari akan terjawab di video ini. Jangan lupa untuk selalu menonton YouTube channel Calon Pramugari. Kita akan bahas semuanya. Ya, ini adalah Tanya Coach Prio episode ketiga. Pertanyaannya adalah, Coach, saya ingin cepat-cepat kerja. Saya ingin segera memiliki penghasilan sendiri dan mandiri sedari dini. Tapi kenapa ya, Coach, saat nyari kerja kok susah sekali? Apa yang salah ya, Coach? Nah, ini pertanyaan keren nih, penting ini. Jadi kalau bicara tentang mencari pekerjaan yang susah atau mudah, ada dua kategori. Apa penyebabnya? Yuk kita bahas. Ya, baik, mari kita bahas. Pertama, kalau kita bicara soal lowongan pekerjaan, adik-adikku, kenapa sih nyari kerja itu susah, Coach? Nah, susahnya ini karena apa nih? Harus dibedah secara detail terlebih dahulu. Apakah susah satu, karena memang lowongan pekerjaannya tidak ada? Jadi maskapai atau perusahaan-perusahaan itu tidak ada yang membuka lowongan ya, sampai kapanpun akan susah karena memang lowongannya tidak ada. Atau yang kedua adalah lowongan pekerjaannya ada, tapi ketika kita melamar kita nggak pernah lulus tesnya, kita selalu gagal. Nah, ini kategori susah. Nah, kalau soal yang pertama tidak perlu kita bahas karena itu urusan dengan maskapai atau perusahaan kenapa tidak buka lowongan. Tapi yang kedua ini kita akan bahas secara detail. Kira-kira kenapa ya, Coach, ketika saat saya melamar pekerjaan kok saya nggak lulus tesnya, saya gagal interviewnya, saya akhirnya ditolak. Masalahnya kenapa? Kita bahas. Baik, yang pertama adalah kalau kita ingin melamar pekerjaan, pastikan dulu kita mengetahui kriteria yang diharapkan oleh perusahaan itu apa. Kriterianya atau persyaratannya. Nah, banyak dari kita ketika kita ingin melamar pekerjaan di maskapai penerbangan atau di perusahaan manapun, kita terkadang hanya melihat judulnya tok, buka lowongan, buka lowongan, buka lowongan. Tapi kita tidak pernah mau memahami secara detail yang dibutuhkan tuh lowongan yang seperti apa, kriterianya bagaimana. Jadi kita tidak pernah mempelajari tentang hal itu. Alhasil apa, Coach? Ya, ketika melamar ya kita tidak sesuai dengan harapannya si perusahaan tersebut, ya itulah menyebabkan akhirnya kita gagal. Jadi kriteria perusahaan inilah yang betul-betul harus kita pahami. Apakah kriteria perusahaan itu sudah ada dalam diri kita atau belum? Nah, jangan sampai kita melamar tapi dalam kondisi yang tidak memiliki kriteria yang diinginkan perusahaan, ya sama aja itu seperti kayak ya udah pasti siap gagal. Kenapa ya? Karena memang belum sesuai kriteria. Kita mencontoh. Misalkan ya, ini contoh simpelnya saja. Perusahaan itu nyari orang yang bisa masak sayur asem. Misalkan contoh ya, perusahaan itu akan nyari karyawan yang bisa masak sayur asem. Nah, ketika kita ingin melamar ke perusahaan tersebut, tapi kita nggak bisa masak sayur asem, ya kita pasti akan ditolak dan pasti akan gagal. Apakah ini kategorinya susah ngelamar cari kerja? Bukan susah ngelamar kerja, tapi kitanya yang nggak tahu diri. Oke, jadi paham ya adik-adikku. Jadi sebenarnya bukan susah, ngelamar kerja itu bukan susah, tapi memang kitanya yang tidak punya cukup kemampuan untuk bisa lolos tes-tesnya. Jadi kalau perusahaan minta sayur asem, ya kita harus bisa masak sayur asem. Perusahaan mintanya sayur lodeh, ya kita harus mampu untuk memasak sayur lodeh. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contoh pramugari. Kalau adik-adik mau jadi pramugari, kan perusahaan itu pasti punya kriteria nih, A, B, C, D, E, F. Kriteria yang pertama adalah memiliki tinggi badan 160, berat badan ideal. Nah, kita berkaca nih ke diri kita. Tinggi kita 160 atau tidak? Kalau tinggi kita di bawah 160 ya siap-siap kita akan gagal. Makanya jangan melamar dulu kalau tinggi kita belum sesuai dengan kriteria. Nah, contoh yang kedua, harus menguasai bahasa Inggris. Nah, kita berkaca ke diri kita. Kita sudah menguasai bahasa Inggris belum? Kita sudah pernah kursus bahasa Inggris belum? Level kursus bahasa Inggris kita sampai level mana? Apakah sudah cukup untuk bisa menjadi pramugari dengan kemampuan bahasa Inggris yang kita miliki saat ini? Atau jangan-jangan bahasa Inggris kita hanya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O saja? Nah, ini harus cari tahu jawabannya. Dan teman-teman sendiri, adik-adik sendiri yang tahu.
kemampuannya sampai sejauh mana. Jadi kalau merasa tidak mampu bahasa Inggris, ya jangan coba-coba untuk melamar jadi pramugari. Karena sudah pasti akan susah. Dan pasti akan gagal. Terus berikutnya, harus lulus psikotes. Sudah menguasai teknik psikotes belum? Harus lulus interview. Sudah menguasai teknik interview atau belum? Nah, ini bagian-bagian yang betul-betul harus kita persiapkan. Jadi, banyak orang di luar sana mengatakan bahwa melamar kerja itu susah adalah bukan karena melamarnya sendiri yang susah, tapi memang kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Kita melamar ke sebuah perusahaan yang dimana kita tidak punya kriteria yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Jadi seperti kayak mau apa ya, menginginkan sesuatu tapi kemampuan nggak mampu. Menginginkan sesuatu tapi kemampuan nggak mampu. Nah, kalau kita mau menginginkan sesuatu, pastikan kita mampu dulu. Nah, mampu itu sesuai dengan harapan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan atau maskapai tersebut. Jadi PR dari sekarang ini adik-adikku, banyak dari adik-adikku semua itu yang menggebu-gebu ya. Pokoknya coach, aku lulus sekolah pengen segera kerja, lulus dari kuliah pengen segera kerja, pengen jadi pramugari, pengen kerja di kantor-kantor yang gajinya gede, pengen. Tapi ketika ingin melamar kerja di perusahaan tersebut, dihadapkan dengan sebuah kriteria, ternyata kita tidak sesuai harapan. Kita nggak punya kriteria itu. Ya alhasil ya kita akan susah nyari kerja. Makanya dari sekarang dipersiapkan. Coach, kalau saya mau bekerja di bidang profesi tertentu, ya saya dari sekarang harus mempersiapkan diri apa yang harus saya mampui. Skill apa yang harus saya miliki supaya nanti ketika saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan tertentu, saya sudah sesuai dengan kriterianya. Kalau perusahaan tersebut menginginkan penampilan menarik, ya saya akan berusaha memaksimalkan diri saya supaya penampilan saya harus menarik. Perusahaan itu minta karyawannya harus bisa bahasa Inggris, saya akan mempersiapkan diri gimana caranya saya bisa bahasa Inggris. Harus punya kemampuan public speaking, ya saya harus berusaha gimana saya belajar public speaking. Sehingga ketika kita melamar, kita sudah sesuai harapannya mereka. Kita sudah sesuai dengan kriterianya mereka. Makanya ada pertanyaan seperti ini kalau dalam dunia interview. Kenapa sih Anda harus saya terima bekerja di perusahaan ini? Kenapa Anda harus saya terima bekerja di perusahaan ini? Karena jawabannya nanti adalah karena ada kesesuaian. Ada kecocokan antara apa yang perusahaan butuhkan dengan apa yang saya miliki. Kriteria yang Bapak butuhkan, kriteria yang perusahaan inginkan, itu ada dalam diri saya. Itulah alasan kenapa perusahaan layak untuk menerima saya. Karena satu sisi kita sebagai pelamar, kita bangga bahwa apa yang diinginkan itu ada dalam diri kita. Gua punya apa yang lo mau, kasarnya gitu ya. Jadi lu nggak mungkin nolak gue ya gitu, karena gue punya segalanya, kasarnya gitu ya. Lu pengen karyawannya A, gue punya A, gue punya B, gue punya C. Nah, ini yang harus kita perhatikan dari sekarang. Jadi antara keinginan tinggi dengan kemampuan diri harus betul-betul dimaksimalkan. Antara keinginan tinggi dan kemampuan diri harus betul-betul disinergikan. Jangan sampai keinginannya tinggi tapi kemampuannya rendah. Jangan sampai keinginannya yang muluk-muluk, yang mewah-mewah, tapi usaha kita untuk memampukan diri lemah. Akhirnya apa? Ya, cita-cita sekedar cita-cita. Dan kamu pasti akan gagal.